Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, perkenalkan nama saya Erma Perdani dari LPTK Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan NIM 252810784 asal sekolah SMP Al-Heria 2 Jakarta Utara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Al-Quran lebih bahagia. Allahu Akbar. Sama ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absensi kehadiran kalian dulu. Yang Ibu panggil silakan jawab dengan warna yang kalian sukai. Bisa ya? Bisa. Adela Akila, Adinda Nurputsia, Biru muda. Adrian Ramdhani, Alika Fitriani, Ananda Widya, Kuning. Angelia Marcelin, Biru. Aprilia, Biskuit. Divi Ros, Putih. Fayel Zabadi, hijau, Fazriyah Kemilawan, Pink. Vicky Zian, ungu, Jihan, Marun. Lucy, Hijau. Muhammad Rio, hitam, Muhammad Najwan, merah, Najwa Hana, Pink. Rasra Trio, merah, Revano, muda, Rizkia, Zahra Kurota, Pink. Zevania. Biru. Kita mulai dengan membaca doa dulu. Silakan boleh dipimpin untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Ad-du'a rabtakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Tajimu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu bersama-sama. Silakan semuanya berdiri dengan berdoa yang baik. Oke, mari kita mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan boleh duduk kembali. Baik, kita mulai pelajaran hari ini ya. Melanjutkan materi yang kemarin tentang teks deskripsi. Oke. Sebelum
ke materi hari ini, Ibu mau ulas dulu nih materi yang kemarin ya, tentang apa itu teks deskripsi, strukturnya, ciri-cirinya ya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu teks deskripsi? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang masih ingat? Apa yang kamu pahami coba tentang teks deskripsi? Teks deskripsi menurut kalian itu pakai panca indera atau bukan? Ya. Pakai panca indera. Oke. Biasanya apa yang dideskripsikan? Para objek. Objek. Terus tempat kejadian. Ya. Jadi teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan menggunakan panca indera mengenai suatu objek, tempat ataupun kejadian, ya. Kemudian kalau struktur teks deskripsi ada apa aja? Ada tiga. Apa aja? Identifikasi, deskripsi bagian, sama hasil. Oke, pintar. Sekarang sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, ya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, peserta didik berarti itu kalian, ya. Kalian mampu mengidentifikasikan teks deskripsi yang dibaca atau didengar. Kemudian, peserta didik mampu membedakan jenis-jenis teks deskripsi. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu mendiskusikan jenis struktur dan majas personifikasi dari setiap teks deskripsi yang disajikan oleh guru secara berkelompok. Lalu, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Oke. Sekarang kita lanjut dulu. Kita mulai ke jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi itu ada objektif, subjektif, dan juga spasial. Oke, kita mulai yang pertama. Apa itu objektif? Apa itu objektif? Yang benar-benar nyata Tanpa opini. Objektif itu berarti berdasarkan kenyataan tanpa opini, ya. Jadi benar-benar apa adanya, ya. Coba dibaca Vicky, apa itu teks deskripsi objektif? Teks deskripsi objektif merupakan teks yang berisi gambaran sesuatu secara objektif atau apa adanya. Penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf ini. Oke. Teks objektif tadi apa adanya. Sekarang kalau objektif apa adanya, kalian lihat sekarang Bu Erna pakai baju apa? Bajunya warna putih, kerudungnya dan roknya warna apa? Berarti itu objektif apa adanya, ya. Kalau misalkan saya tanya, kira-kira kalau Bu Erna hari ini pakai, saya lihatnya Bu Erna pakai bajunya warna pink gitu. Objektif tidak? Atau misalkan contohnya lagi di kelas ini condong warnanya adalah warna hijau, betul? Oke, ada yang bisa ngasih contoh teks kalimat objektif sesuai kenyataan? Laci itu berwarna coklat. Mana? Laci. Oh, laci itu berwarna coklat, betul. Ada lagi? Peta itu berwarna biru. Peta itu berwarna biru, didominasi warna biru. Oke, ada lagi? Jam itu berwarna hijau. Hah? Jam berwarna hijau. Iya, hijau maksudnya. Jam itu berwarna hijau. Oke, itu adalah objektif, ya. Sekarang kita kembali lagi di sini. Teks deskripsi objektif adalah teks yang berisi gambaran sesuatu sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya, sesuai dengan fakta yang ada. Contohnya, coba dibaca contohnya Divi. Buah mangga merupakan buah yang biasa ditemukan di keseharian. Kemudian bentuk buah ini bervariasi. Ada yang berwarna hijau tua, hijau kekuningan, dan ada yang warna kuning. Bentuknya pun beragam, mulai dari yang lonjong sampai yang bulat sekalipun ada. Ketika matang, buah ini rasanya sangat manis. Selain dinikmati saat matang, buah mangga ini bisa dinikmati secara mentah atau masih muda. Mangga yang masih muda bisa dinikmati dengan cara membumbuinya dengan bumbu rujak. Para penggemar rujak ataupun ibu hamil biasanya sangat menyukai buah mangga ini. Oke. Kira-kira
dari di sini adakah yang tidak setuju bahwa ini bukan contoh teks objektif? Bu Irma, saya nggak setuju. Saya pernah lihat mangga itu warnanya biru. Saya pernah lihat mangga warnanya merah. Gitu. Ada? Nggak ada. Berarti ini salah satu contoh teks objektif. Ya. Karena teks objektif dari contoh ini adalah buah mangga, di mana buah mangga punya rasa yang ada yang manis, ada yang asam, ada yang bentuknya lonjong, ada yang bentuknya bulat. Ya, jadi kalau kalian mendeskripsikan suatu teks atau objek yang sesuai keadaan sebenarnya, silakan kalian pernah lihat seperti apa buah mangga gitu ya. Kalau misalkan Bu Erla, saya pernah lihat buah mangga warnanya merah, ya, tapi kayak ada sisik-sisiknya. Oh, itu mungkin buah naga, bukan buah mangga, gitu ya. Oke. Dari contoh, dari jenis teks objektif, ada yang ingin ditanyakan? Paham? Paham. Oke. Sekarang yang kedua, kita masuk ke jenis teks subjektif. Nah, jenis teks subjektif apa? Coba dibaca, Angel. Teks deskripsi subjektif merupakan kebalikan dari teks deskripsi objektif. Teks deskripsi subjektif ini mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Dengan kata lain, penulis sangat boleh untuk menulis pendapat atau opini pribadinya dalam menjelaskan sesuatu. Kalau subjektif adalah kebalikan dari objektif. Kalau objektif harus sesuai keadaan sebenarnya, harus sesuai faktanya. Kalau subjektif berdasarkan pendapat kalian masing-masing. Ya, kalau tadi kalian lihat objektifnya Bu Erma pakai kerudung hitam, pakai rok hitam dan kemeja putih. Sekarang coba kalian nilai Bu Erma secara subjektif masing-masing. Ya, Pak Yarus coba. Pak Yarus nilai Bu Erma. Menurut pendapat Pak Yarus, Bu Erma bagaimana? Bu Erma rapi, Bu Erma rapi, terus cantik, terus sudah. Sudah. Sekarang Angel, coba Angel nilai Bu Erma bagaimana? Bu Erma orangnya baik. Oke, terus Kalau belajar bicaranya keras, tinggi. terus sudah. Vicky, coba penilaian subjektif tentang Bu Erma bagaimana? Bu Erma kalau ngejelasin pelajaran bisa masuk ke otak saya, Bu. Oke, bisa masuk di otak Vicky. Terus apa lagi? Bu Erma asik, Bu. Asik. Oke. Bisa jadi, terima kasih buat Angel, Virus dan Vicky ya. Bisa jadi pendapat dari Angel, Virus dan Vicky ini berbeda dengan kalian. Misalkan yang enggak, pelajaran Bu Erma saya nggak gampang masuk, saya susah gitu. Kalau kata Vicky, saya belajar pelajaran Bu Erma gampang masuknya. Tapi bisa jadi kalau dari anak yang A, saya sulit memahami pelajaran Bu Erma gitu. Paham ya? Jadi berdasarkan pendapat pribadi masing-masing. Sekarang coba silakan dibaca Zeva contohnya dari teks subjektif. Hujan berkaitan alunan maksud awan yang menerangkan jelas. Derasnya hujan yang menghasilkan mata perumahan terlihat seperti tempat hujan yang ritmis. Kemudian air hujan yang mengalir di tanah menciptakan melodi yang merdu. Suara hujan selalu berhasil membawaku ke alam mimpi yang indah dan nyaman. Oke. Ini adalah jenis teks subjektif contohnya ya. Di contohnya adalah ada suara hujan di mana penulis mengatakan bahwa suara hujan ini membuatnya menjadi tenang, menjadi tentram ketika mendengar suara hujan. Tapi menurut saya kalau saya dengar suara hujan, saya jadi takut, saya jadi merasa terganggu. Itu berarti pendapat saya nggak suka hujan misalnya. Nah kalau misalkan penulis atau kalian mungkin saya suka banget kalau hujan, soalnya kalau hujan saya tidurnya nyenyak. Ya tidak ada suara berisik lain yang saya tenang kalau dengar suara hujan, itu namanya subjektif. Jadi kalau objektif berdasarkan pendapat pribadi, kalau subjektif berdasarkan opini kalian. Bisa bedakan? Bisa. Oke. Sekarang kita lanjut ke jenis teks spasial. Jenis teks spasial, apa itu? Silakan dibaca. April. Teks deskripsi spasial dibuat berdasarkan ruang dan waktu. Artinya dalam teks ini bisa menjelaskan suatu ruangan, benda atau tempat dari berbagai penjuru, luar, dalam, atas, dan bawah dengan detail dan spesifik. Oke, baik. Kalau misalkan teks deskripsi spasial, dia menjelaskan tentang ruang dan waktu.
dari suatu tempat, suatu objek yang ingin kalian deskripsikan. Ya, di sini dituliskan berbagai penjuru, baik luar, dalam, ataupun dan bawah. Ya, contohnya di kelas ini. Di kelas ini catnya identiknya atau dominasinya dengan warna hijau. Kemudian di bagian atasnya plafonnya berwarna putih. Kemudian di hampir separuh dindingnya, tembok kanan kirinya menggunakan lantai yang berwarna hijau. Lantai bawahnya berwarna hijau. Hijau atau kuning? Hijau. Hijau. Oke. Kemudian kelas ini panjangnya 14 meter, lebarnya 10 meter. Itu dari dalamnya, ya. Udah kalian deskripsikan dari dalam, dari atas, dari bawah. Nah, sekarang kalau misalnya keluar, ketika kita keluar dari kelas ini, ketika lurus kita menuju ke lapangan, ruang bendahara, ruang tata usaha. Kemudian ketika belok ke kanan dari ruangan ini menuju ruang guru. Kalau belok ke kiri dari ruangan ini menuju ruangan apa? Perpustakaan. Bisa bedakan? Bisa. Ada yang belum memahami? Paham? Rio sudah paham? Sudah? Paham semuanya? Oke, sekarang ya. Di sini ada contohnya nih. Perbandingan dari dua gedung, dua bangunan. Yang pertama, sebuah bangunan yang ada di Paris, yaitu Arc de Triomphe. Nah, dan satu lagi adalah bangunan yang ada di Kediri. Kedua bangunan ini, kalau misalkan dilihat nih, mereka keduanya hampir sama, ya, hampir sama bentuk bangunannya. Hanya saja ada beberapa perbedaan. Di sini kalau dijelaskan, misalkan membandingkan suatu bangunan, ya, di sini dilihat, oh kalau di Paris nih, ya, kalau di Paris bangunannya itu ini kotaknya berwarna putih nih. Kalau misalkan di Kediri kotaknya berwarna hijau, berwarna hitam atau kecoklatan. Nah, terus di sini dijelaskan juga nih, kalau misalkan di Kediri, monumen Simpang 5 berbentuk seperti kubus yang berlubang pada bagian tengah. Nah, kemudian di sekitar monumen terdapat 5 simpangan yang dapat menuju 5 kawasan. Nah, dijelaskan dari 5 simpangan ini kita bisa menuju jalan mana aja sih? Nah, itu dijelaskan. Gitu ya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Baik. Kalau begitu, sekarang kita lanjut ke tugas kalian, yaitu akan ada tugas kelompok untuk kalian, di mana Ibu akan membagikan 5 jenis teks deskripsi. Kemudian kalian silakan diskusikan, lalu kalian catat jenis teksnya ini apa, strukturnya apa. Tadi struktur ada 3, identifikasi, deskripsi bagian, dan juga simpulan. Kalian hanya perlu kasih tahu Ibu bahwa oh Bu Erma simpulannya ada di paragraf 2, oh Bu Erma identifikasi ada paragraf 3, begitu saja ya. Kemudian kalian cari majas personifikasinya. Kalau ada silakan ditulis, jika tidak ada maka tidak perlu ditulis ya. Setelah itu silakan kalian nanti mempresentasikan masing-masing hasil diskusinya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, jika nanti ada yang kesulitan boleh ditanyakan. Baik, yang ini kelompok 1 ya, boleh mulai dikerjakan. Itu kan terstaples, tergabung, mulai dibuka. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, kemudian ini kelompok 5. Ya. Ibu beri waktu sekitar 20 sampai 25 menit ya untuk kalian mulai mengerjakan. Nanti majunya akan Ibu acak. Ya, silakan mulai dikerjakan. Dipindahin yang dari sana. Udah? Kenapa? Ya, udah dikerjain. Waktunya 20 menit ya. Silakan diskusikan.
Kami yang mana? Kami yang Bandung. Apakah ada kesulitan? Nanti tiap kelompok maju ya dengan imagining text-nya. Baik, Bu. Kamu di mana? Ini kamu apa? Di sana orang mandi. Ujian Rastra.
Asefa Minabat 93, Anca kelas 91, Muhammad Raja kelas 92, Putri Uliani kelas 92 harap datangi depan ruang tata usaha. Terima kasih. Ya, Saya izin bukan berteja. Panjang personifikasinya ketemu? Ada? Ada. Ada yang tidak ada. Ada yang tidak ada? Ya. Oke. Lanjut. Udah semua atau belum? Sudah. 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 Rio udah. Udah. Kelompok 3 udah? Belum? Ya. Kelompok 3 belum? Kelompok 1 udah? Sudah. Belum? Ya, KPG-nya ada 5 tiap kelompok. Tuh. Dari lima-limanya hijau. Sudah, Bu. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya ya. Ya, Bu. Kelompok virus. Adrian udah. Udah lah ini dulu ya. Udah kelompok 3. Udah belum? Belum. Oke.
lagi ya. Lagi ya. Baik, sudah selesai semua? Sudah. Sudah siap maju? Sudah. Siap banget. Oke. Nanti Ibu acak majunya ya, tapi sebelum maju untuk presentasi, Ibu mau ice breaking dulu, cek ya. Masih ingat ice breaking kita beberapa waktu lalu? Ya? Masih. Oke, ice breakingnya adalah kalau misalkan Ibu bilang pagi, tepuk sekali, ya. Kalau misalkan siang tepuk 2 kali, kalau malam maka tidak tepuk tangan. Kenapa tidak tepuk tangan kalau malam? Karena malam waktunya istirahat. Waktu istirahat atau waktu main Roblox? Tidur istirahat. Istirahat buat besok sekolah. Belajar buat sekolah. Ya. Misalnya minggu. Oh, besok minggu. Istirahat buat sholat tahajud malamnya. Ya, betul. Oke, kita mulai. Silakan temennya diinfoin siapa yang salah, ya. Silakan fokus. Kelompok mana yang paling sering banyak salah, ya. Oke, bisa ya? Bisa. Kita mulai. Tepuk pagi, malam, ayo. Kita
siang, malam. Tepuk pagi, siang, pagi, malam. Oke, gak apa-apa langsung tepuk tangan aja. Dia mau main apa? Oke, kita mulai lagi ya. Tepuk pagi, siang, malam siang. Iya, gimana malam siang? Gimana? Diam terus, diam terus, tepuk. Oke. Ulang, tepuk siang, pagi, siang, pagi, malam. Oke. Sekali lagi ya. Berharap sih ada yang salah ya. Ngapain? Gua maju ke depan. Biar kita lihat kelompoknya yang mana. Oke, sekali lagi. Siap. Tepuk pramuka. Iya, tepuk pramuka kok bukan tepuk pagi. Tepuk pagi, siang, pagi siang malam. Iya. Kita mulai ya presentasinya. Oke, silakan maju dari kelompok 5. Silakan maju. Lagi. Bulan terakhir aja gak dari ini. Apa ya? Gara-gara ini. Iya, bawa KPD-nya aja kalau kalian ngerjain diskusi. KPD-nya aja. Kelompok lain silakan bertanya ya kepada kelompok yang maju. Waalaikumsalam. Boleh bisa ke sana dan tengah cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berdiri di depan sini untuk mempresentasikan hasil yang sudah kita jawab di teks tadi, deskripsikan. Pertama itu ada judul teks deskripsi di sini, Parang Kritis dan Indah. Jenis teks deskripsinya itu subjektif dan struktur teks identifikasi ada di paragraf 1, deskripsi bagian ada di paragraf 2 dan 3, kesimpulan atau kesan ada di paragraf 4. Dan di sini mempunyai majas personifikasi, yaitu awan yang berlari-lari di langit membuat suasana di pantai Parangtritis menjadi semakin indah. Dan juga batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Teks deskripsi yaitu bunyi teks deskripsi itu objektif, struktur teks, identifikasi paragraf 1, deskripsi bagian paragraf 2 dan 3, kesimpulan dan kesan paragraf 4. Ada personifikasi tidak ada. Judul teks deskripsinya Persnyaman, jenis teks deskripsinya spasial. Struktur teks ada identifikasi paragraf 1, deskripsi bagian paragraf 2 dan paragraf 3, kesimpulan atau pesan paragraf 4. Majas personifikasinya termasuk juga terdapat tulisan yang membedakanku ketika sedang lelah. Nah, judul teks deskripsinya adalah banjir. Jenis teks deskripsinya objektif. Struktur teksnya identifikasi paragraf 1, deskripsi bagian paragraf 2 dan 3, kesimpulan atau pesan paragraf 4. Jenis personifikasinya ada walaupun akan menangis manakala manusia tidak memedulikan. Oke, terakhir di sini ada judul teks deskripsi ponsel. Jenis teks deskripsinya itu objektif, struktur teks, identifikasi ada di paragraf 1, deskripsi bagian ada di paragraf 2 dan 3,
kesimpulan atau pesan ada di paragraf 4 dan mempunyai majas personifikasi, yaitu jari jemariku berlompatan dengan lincah saat sedang memainkan konsaku. Ini ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya dari kelompok pertanyaan untuk kelompok 5? Ya, tadi ya baru sampai nah ini baru udah sampai Tidak ada? 12. Oke, silakan ditutup yang jauh. Oke, mungkin segitu saja. Ya, oh, Mas Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu belum mulai. Oke. Ada kelompok yang mau maju duluan? Tanpa ibu panggil sebutkan. Kelompok ini ada. Kelompok 4. Itu baru belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan akan mempresentasikan hasil analisis teks deskripsi. Pertama di sini ada judul teks deskripsi yaitu kunyit. Jenis teks deskripsinya yaitu objektif, struktur teksnya identifikasi paragraf 1, deskripsi bagian paragraf 2 dan 3, kesimpulan dan pesan ada di paragraf 4. Majas personifikasinya nggak ada. Di sini juga ada parameter dan indah. Jenis teksnya yaitu subjektif, struktur teks identifikasi paragraf pertama, deskripsi bagian di paragraf kedua dan paragraf ketiga, kesimpulan dan pesan ada di paragraf 4. Majas personifikasinya yaitu awan yang berlari-lari di langit membuat suasana di pantai Parangtritis menjadi semakin indah. Judul teks deskripsinya bagian jenis teks deskripsinya objektif, struktur teks identifikasi paragraf 1, deskripsi bagian paragraf 2 dan 3, kesimpulan atau pesan di paragraf 4. Majas personifikasinya alam pun akan menangis manakala manusia tidak memperhatikannya. Judul teks deskripsi kos nyaman, jenis teks deskripsi spasial, identifikasi paragraf 1, deskripsi bagian paragraf 2 dan 3, kesimpulan dan pesan paragraf 4. Majas personifikasinya di kamarku juga terdapat tulisan yang memanjakanku ketika aku sedang lelah. Judul teks deskripsi konser, jenis teks deskripsi objektif, struktur teks identifikasi paragraf 1, deskripsi bagian paragraf 2 dan 3, atau pesan paragraf 4, dan personifikasi jari jemariku berlompatan dengan lincah saat sedang memainkan konserku. Sekian dari kelompok. Ada yang bertanya? Tidak. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ibu panggil random apa ada yang mau maju lagi? Saya, Mbak. Oke, silakan kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Kesinian Pak Zaya bisa lagi. Oke. Tangannya depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1. Definisi bagian paragraf 2 dan 3. Kesimpulan atau pesan paragraf 4. Majas personifikasi. Kawan yang berlari-lari bilang penting barang besar yang berada di udara menunjukkan ombak yang mendatangi sesaat. Diskusi bunyi di Suaranya harus kencang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas LKPD kami yang telah kami isikan. Sebelumnya mengenalkan nama saya Divi. Nama saya Zefa. April. Pertama itu ada judul dan deskripsi. Mungkin jenis teks deskripsi itu ada objektif. Untuk teksnya itu ada identifikasi di paragraf 1 dan deskripsi bagian paragraf 2 dan 3. Kesimpulan kesannya paragraf 4 majelis personifikasi tidak ada. Yang kedua di sini ada objektif. Jenis teks deskripsinya ada objektif. Untuk teksnya identifikasi paragraf 1, deskripsi bagian paragraf 2 dan 3, kesimpulan di paragraf 4, majelis personifikasinya ada alamat akan menulis mana alamat yang akan menuliskannya. Terus yang ketiga ada kesamaan. Jenis teks deskripsinya spasial. Struktur teksnya ada identifikasi paragraf 1, deskripsi bagian paragraf 2 dan 3, kesimpulan paragraf 4, majelis personifikasinya ketika mampu juga terdapat lukisan yang memanjakan itu ketika sidang malam. Terus yang keempat, judul teks deskripsinya ada ponsel. Jenis teks deskripsinya objektif. Struktur teks identifikasi paragraf 1, deskripsi bagian paragraf 2 dan 3, kesimpulan atau pesan paragraf 4. Majelis personifikasinya dari jemariku berlompatan dengan lincah saat sedang memainkan ponsel. Teks deskripsi analisis kelas 3. Tulis identifikasi paragraf 1. Kemudian paragraf 2 dan 3. Kesimpulan atau pesan paragraf 4. Majelis personifikasi awal mulai dari langit membuat salah satu konteks paragraf indah. Suatu karya besar yang seolah-olah siap menjadi datang yang saat Teman-teman yang mau bertanya? Oke, cukup sekian dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Semoga sehat selalu. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame ya, kelompok terakhir. Oke, terima kasih sudah maju semua, sudah bisa berdiskusi ya. Cuma ibu mau mengevaluasi beberapa hal nih dari masing-masing kelompok gitu ya. Ada beberapa hal yang ingin ibu sampaikan dari hasil diskusi kalian yang tadi sudah dipresentasikan. Pertama nih kelompok yang 5. Kelompok 5 yang maju pertama evaluasinya adalah tidak memperkenalkan nama anggota. Iya Bu, saya lupa tadi saya terakhirnya mau memperkenalkan diri buat namanya jadi lupa. Tidak menyebutkan nama anggota kelompoknya ya. Nah, sama juga dengan kelompok 4 dan kelompok 3. Iya. Sama tidak memperkenalkan. Kelompok 4 tadinya di akhir bagian perkenalan. Alasannya sama semua. Awalnya juga mau kayak gitu. Ya, semuanya. Aku tadi kelompok 3 nyebutin itu mereka Zahra, menanyakan apa, ya kan? Ya. Kelompok 1 juga sama. Kelompok 2 yang paling baik nih, nyebutin nama anggota kelompoknya. Terus yang jawabannya memang paling sesuai yaitu kelompok 2 ya. Oke.
Dua ini kah? Ya, Ibu. Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu nih. Tadi kan sekarang udah jawab. Ya, sekarang Ibu tanya. Kalau misalkan majas personifikasi yang ada pada teks deskripsi berjudul Kos Nyaman ada di paragraf berapa? Dua. Paragraf berapa coba? Paragraf 3. Ada di paragraf 3. Paragraf berapa Vicky? 3. Banyak Pak. Ada di paragraf 3 Najwa? Benar? Kos nyaman di 4 Bu. Paragraf 3 apa 4? 3. Kos nyaman majas personifikasinya. Oh, bisa membaca. Coba majas personifikasinya apa coba? Tadi kamu baca teks apa? Kos nyaman nih. Coba, kos nyaman majas personifikasinya yang mana? Yang mana yo? Di kamarku terdapat lukisan yang memanjakanku. Emang itu? Betul ya, ada di paragraf 3. Ini kunyit. Ada majas personifikasinya atau enggak? Tidak ada. Kelompok lain ada yang dapat jawaban lain majas personifikasi ada di teks ini atau tidak? Tidak. Jenis teksnya apa? Objektif. Objektif apa subjektif? Objektif. Kenapa kamu jawab objektif coba? Karena dia sesuai faktanya. Apa coba faktanya apa dari kunyit? Memiliki daun berwarna hijau pucat dengan panjang 20 sampai 40 cm dan lebar 8 cm. Batang kunyit tercampur. Oke, lanjut apa deh? Tinggi batang kunyit mencapai 40 sampai 100 cm. Ibu-ibu, Sentimeter. Iya, sentimeter. Yang paling bikin objektif banget apa nih dan Warnanya. daun kunyit mempunyai struktur yang mirip dengan sirip ikan. Kunyit warnanya apa kunyit? Hijau. Coklat. Yang matang itu. Kuning, coklat. Umumnya coba baca teksnya. Teksnya. Kuning. Umumnya coklat. Kuning atau orange atau hijau atau biru? Coklat. Coklat Apa? kuning. Kuning atau kuning kalau misalkan udah matang ya atau sudah berbuahnya pas itu berwarna kuning atau orange ya. Pernah nggak lihat kunyit? Nah, oke. Sekarang kalau di teks yang berjudul banjir ada nggak majasnya? Ada. Majasnya paragraf 4. Majasnya apa, Rastra? Majasnya apa? Majas personifikasi yang ada di teks banjir apa? Alam pun akan menangis manakala manusia tidak mempedulikannya. Alam pun akan menangis manakala manusia tidak mempedulikannya. Betul? Oke, kemudian kalau misalkan majas di teks perang rintis ada berapa? Ada 2. Dua ke 1? Dua. Ada di paragraf berapa saja? Ada di paragraf 3. Ada di paragraf 2 dan 3. Paragraf 2 dan 3. Paragraf 2, coba apa Adrian? Paragraf Krisna Indah, majas personifikasinya. besar yang seolah-olah siap terjadi ombak yang datang setiap saat. Kalau di paragraf 3 Awan yang berlari-lari di langit membuat suasana di pantai perang rintis menjadi semakin indah. kalau sekarang
satu lagi tuh teks apa ya? Ponsel jenis teksnya apa? Rio? Rio, jenis teks ponsel apa? Objektif? Yakin? Kenapa objektif? Apa alasannya? Kenapa? Hah? Kenapa coba? Sesuai dengan kenyataannya. Stefano, ponsel jenis teksnya apa? Ponsel jenis teksnya apa? Apa? Subjektif. Oke, subjektif yakin. Ayo debat. Objektif nih. Objektif. Astagfirullah. Astagfirullah, coba dengar kata akunya doang. Objektif teman-teman. Objektif nih. Typo bu. Ini typo sedikit. Itu sunya hilang ibu. Sunya dihilangin. Dia diganti jadi om terus. Oke. Berarti kelompok Angel ada dua perbedaan nih posisinya nih. Enggak bu. Kita mendiskusikan objektif. Tapi dia mempunyai. Oh objektif. Kenapa jawabannya subjektif? Karena ada akunya. Enggak karena ada akunya. Dia asal bu. Katanya ada akunya. Coba dibaca dulu. Tadi kamu bacain teks apa pembagiannya? Tadi dia aku membiayai. Apa sih Revano? 10S. Kenapa dia objektif atau subjektif? Objektif. Aku. Itu Kalau pendapat. Subjektif. Revano. Astagfirullahaladzim. Apa? Objektif ya, karena di situ dituliskan jenis HP-nya apa. Ya. Di ponsel ada majasnya. Ada di paragraf 2. Ibu mau tanya Rizkian. Majas personifikasi dari teks ponsel apa? Dari jemariku berloncatan dengan apa? Berlompatan dengan indah saat memainkan HP-ku. Oke. Dari jenis-jenis teks ini, ya, apakah kalian bisa memahaminya perbedaannya? Bisa. Enggak. Mungkin agak sedikit Ya, kelihatan. evaluasinya tuh kelompok Angel tuh. Ya. Ini Revano mulai kemana-mana nih kayaknya pikirannya nih ya. Aduh, namanya gabung sama ini. Apa? Ayo sudah benar ya. Baru sudah kita di. Oke. Ya. Sekarang ibu mau tanya nih. Pikir jangan. Sekarang ibu mau tanya ya. Menurut kalian hal berapa yang kalian pelajari sih hari ini? Teks deskripsi. Mengetahui teks. Mengetahui teks perbedaan objektif, subjektif, dan spasial. Mengetahui jenis teks objektif, subjektif, dan Spasial. Oke. Sekarang ibu tanya. Kasra. Bagian materi mana yang paling kamu udah pahami coba? Spasial. Hah? Spasial coba gimana kalau spasial? Menjelaskan tempatnya. Maksudnya? Maksudnya gimana Rasra? Letak. Terus habis itu? Ruanganmu. Ruangan. Oke. Najwan. Jenis teks mana yang paling kamu mudah pahami Najwa?
Iwan. Spasial. Spasial, kenapa? Sesuai dengan ruangan. Sesuai dengan ruangan. Ini Apa? Hah? Terus? Apa? Satu hati ya Pak Mastra ya. Hal yang mudah dipahami itu spasial. Oke, sekarang Adinda, jenis teks yang paling mudah kamu pahami apa? Objektif. Kenapa objektif? Apa? Sesuai dengan yang di apa? Sesuai dengan kenyataan atau fakta. Oke. Adrian, jenis teks paling mana yang paling susah kamu pahami? Ada nggak? Hah? Objektif. Kenapa objektif susah? objektif tuh karena saya keliru tuh tentang fakta manggil Tentang apa? tentang fakta sama nggak fakta. Fakta sama nggak fakta? Jadi saya suka keliru. Suka keliru. Oke, dijelasin nih ya. Faktanya ini ya. Kalau misalkan Adrian, kamu pakai peci hitam hari ini. Fakta tidak? Fakta. 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 Oke. Adrian, ibu lihat nih ya. Di belakang kamu kayaknya ada jin deh. Lagi berdiri gendong. Itu fakta atau bukan? Tidak fakta. Kenapa tidak fakta? Pertama ya, teks deskripsi adalah teks yang dapat dirasakan dengan panca indera. Sekarang kalau gue mau bilang, Adrian di belakang kamu kayaknya ada jingga hitam deh. Misalnya yang lihat cuma gue Irma, ya. Terus misalnya gue Irma kasih tahu ke Adrian, Irma jingga hitamnya seperti apa? Apakah besar, kecil atau bagaimana? Kan tidak bisa dibayangkan itu ya. Ya, tidak bisa dibayangkan. Apa sih? Ya. Nah, itu jenis teksnya tuh. Nah, sekarang kalau misalkan ke subjektif lagi. Tadi gue bilang ada jin tuh di belakang Adrian warna hitam, ya. Itu kan bisa aja gue cuma ngada-ngada, ya kan? Nah, itu kan berdasarkan opini gue siapa tahu pada saat itu gue lagi kelingan nih, mau pingsan, oh kayaknya burung hitam semua nih. Tuh di belakang Adrian doang nanti nih, kan bisa jadi. Ya seperti itu. Atau Adrian, tahu nggak kalau menurut Bu Erma tuh Adrian anak yang paling pintar loh di kelas ini. Tapi kalau misalkan menurut Ibu Ira, Adrian adalah siswa yang paling tidak suka mengerjakan tugas lapangan. Itu kan opini ya. Mungkin aja pada saat pelajaran Bu Erma Adrian rajin ngerjain tugas karena memang Adrian memahaminya. Atau kalau pada saat pelajaran Bu Ira berpendapat kalau Adrian ini tidak rajin Bu Erma karena memang tidak bisa mengerjakan itu opininya. Atau kalau misalkan contohnya lagi, Vicky itu orang yang mendiam loh menurut Bu Erma. Nah nanti menurut Bu Erma, enggak Bu Erma, Vicky itu banyak suka bicara, dia anak aktif misalnya. Itu opini, itu subjektif. Ya. Paham tidak Adrian? Sekarang kalau yang paling Adrian pahami itu tentang apa? Jenis teksnya Spasial. spasial ya Allah, besti banget sama aku bertiga. Satu hari itu aku bertiga tapi kayak set. Oke, kenapa spasial? Apa yang Apa? warna di tempat Tempat bangunan ini, selain itu ukuran jelas bangunan. ukurannya berapa coba ibu tanya? Meter. Berapa meter coba?
Oke, satu lagi nih mulainya yang Divi. Jadi teks apa yang paling Divi mudah ingat, mudah pelajari? Spasial juga. Kenapa tuh kenapa? Udah kayak PSS 15 lagi nih. Nanda, jenis tes apa yang paling mudah dipahami Nanda? Subjektif. Kenapa? Karena subjektif itu melalui opini Melalui opini sendiri. Saya suka nilai orang saya suka nilai si Vicky anaknya pendiam, si Rafa anaknya banyak bicara, si Rizkian anaknya pintar. Itu nilai, saya suka nilai diri sendiri, nilai teman-teman saya. Berarti itu subjektif. Saya suka Adela anaknya pemalu, yang terus kalau misalkan Jihan anaknya aktif, gitu. Itu subjektif. Oke. Hari ini kita sudah belajar ya tentang jenis-jenis teks deskripsi. Kemudian jenis teks deskripsi kemarin sudah belajar tentang strukturnya, tentang ciri-cirinya, kajian personifikasi, tujuannya. Hari ini kita alhamdulillah telah menyelesaikan tentang jenis-jenis teks deskripsi, di mana Ibu simpulkan ulang jenis teks deskripsi yaitu ada 3. Ada objektif, subjektif, spasial. Atau kalau gampang diingat gini aja, SOS, subjektif, objektif, spasial. SOS ya. Subjektif, objektif, spasial. Oke. Ada 3 jenis. Kalau objektif berdasarkan kenyataannya apa adanya, kalau subjektif pendapat kalian masing-masing. Kalau misalkan spasial mengenai ruang dan waktu, baik dari dalamnya, luarnya, bawahnya, ya itu dijelaskan secara rinci. Nah kalau misalkan tentang objektif, menurut Ibu harusnya mungkin kalian bisa lebih memahami tentang objektif ya. Kalau objektif lebih mudah atau lebih sulit sebenarnya dari spasial? Lebih mudah. Nah ini kan juga termasuk pendapat masing-masing. Nanda bilang kalau jenis teks yang paling mudah adalah subjektif. Rasta, Najwan, Adrian dan siapa? Vivi berpendapat bahwa jenis teks yang paling mudah adalah spasial. Nah ini termasuk dalam jenis subjektif. Oke. Kemudian sekarang Ibu bertanya, menurut kalian ya apa sih yang perlu dievaluasi dari Bu Erma? Apakah ada yang perlu kalian, ada yang memberikan saran tentang Bu Erma mengenai pembelajaran hari ini? Ada mungkin? Apa yang masalahmu? Dilanjut masalahnya? Ada bukan? Oh dari tadi Ibu ngajar galak ya? Enggak Bu. Najwan, kenapa bilang galak? Jadi dari tadi mau ngomong gitu Bu. Astagfirullahaladzim. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ibu terima. Itu subjektif, nggak apa-apa ya. Ada lagi gak yang mau disampaikan? Kurang Bu, ada kritiknya. Kurang es Es triknya. kritiknya kurang. Daripada es breaking mending beli es krim ya. Insya Allah kapan-kapan Ibu beliin ya. Nanti kalau es krimnya kebanyakan kita nggak belajar ya. Oke. Sekarang ada lagi gak nih? Vicky, apa yang perlu dievaluasi dari Bu Elma tentang acara ngajar hari ini? Gak ada. Gampang masuk kotak? Gampang. Chill ya. Oke. Apa? Slogan.
lagi? Setengah jam. Apa setengah jam? Lama banget saya bikin setengah jam. Atau ada yang punya ide ice breaking nggak? Apa sih? Ada nggak? Marina menari di atas menara. Ya Allah, Marina. Oke. Gimana sih? Oke, sedikitnya gini. Tepuk 1, tepuk 2, kanan kiri. Kalau 3 di mana, Bu? 1, 2, 3. Kalau 4, kanan 2, kiri 2. Ya sampai 4 aja. Ya, ayo 1, 2, 3. Tepuk 1, 2, 3, 4. Oke, itu aja masih salah nih. Gini-gini ya Rio nih. Namanya Rio, harus loncat. Oke. Ulang ya. 1, 2, 3. Tepuk 1, 2, 3, 4, 2, 2, 4, 3, 1, 2. Oke, mantap. Oke, alhamdulillah pelajaran hari ini kita sudah selesai. Terima kasih untuk antusiasnya, keaktifan kalian ya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan.